Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang kebijakan moneter. Apa itu yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Kali ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter. Alat pemenuhan kebutuhan manusia yang langka dapat memicu kenaikan harga. Jika kenaikan harga ini terjadi secara umum dan terus-menerus dapat menyebabkan inflasi. Apa yang dapat pemerintah lakukan untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan inflasi? Perhatikan materi berikut ini. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, yaitu bank sentral, untuk mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Kebijakan moneter dapat juga diartikan sebagai kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar. Kebijakan moneter yang diambil pemerintah dapat bersifat ekspansif dan kontraktif. Bank Indonesia merupakan otoritas moneter di Indonesia yang berwenang mengeluarkan kebijakan moneter. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia Pasal 7, tujuan tunggal kebijakan moneter adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Selanjutnya yang kedua adalah peran dan fungsi kebijakan moneter. Peran dan fungsi kebijakan moneter yaitu sebagai berikut. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah peran kebijakan moneter. Secara lebih terperinci, peran kebijakan moneter dalam perekonomian dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Kebijakan moneter yang diberlakukan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor ekonomi. Nilai tukar yang stabil dapat menstabilkan harga dan inflasi. Dengan kondisi tersebut, kegiatan ekonomi yang dilakukan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan rumah tangga pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kondisi tersebut dapat berdampak terhadap produktivitas produksi barang dan atau jasa di berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi mencapai target. Kemudian yang kedua adalah menjaga kestabilan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ekonomi dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali atau stabil dan berkelanjutan. Pertumbuhan arus barang dan atau jasa serta arus perputaran uang berlangsung secara berimbang. Untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan arus barang dan atau jasa dengan tingkat perputaran uang, Bank Sentral perlu mengatur jumlah uang beredar. Dan yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga untuk mengurangi inflasi. Jumlah uang beredar yang melebihi kebutuhan menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi. Inflasi akan berdampak pada menurunnya nilai mata uang karena daya beli uang akan menurun. Jumlah uang beredar dalam masyarakat memberi pengaruh pada tingkat harga yang berlaku. Bank sentral perlu membuat aturan mengenai jumlah uang yang beredar, yaitu melalui kebijakan moneter agar tingkat harga relatif stabil. Dengan tingkat harga yang stabil, daya beli masyarakat akan terjaga. Daya beli masyarakat stabil dapat mendorong keadaan ekonomi yang kondusif dan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter diperlukan untuk mencapai kestabilan nilai mata uang rupiah. Kebijakan moneter berfungsi memacu pembangunan dengan mempengaruhi biaya dan pengadaan kredit, pengendalian inflasi, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Fungsi lain kebijakan moneter antara lain mendapatkan dan mengambil manfaat dari struktur tingkat suku bunga yang paling sesuai, menyeimbangkan permintaan dan penawaran uang, menyediakan fasilitas kredit yang tepat bagi perekonomian, dan menghentikan perkembangan yang tidak semestinya, serta untuk pendirian,
pelaksanaan dan pelunasan lembaga keuangan. Untuk mengukur kebijakan tersebut berhasil atau tidak, setiap kebijakan pemerintah harus memiliki target dan ukuran keberhasilan. Dalam perekonomian, selain indikator jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, terdapat juga beberapa indikator lainnya yang digunakan untuk menilai kebijakan moneter. Nah, yang ketiga adalah instrumen kebijakan moneter. Bank Indonesia memerlukan alat atau instrumen tertentu untuk menjalankan peran dan fungsi kebijakan moneter. Instrumen tersebut membuat peran dan fungsi kebijakan moneter berjalan efektif dan efisien. Nah, berikut instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah operasi pasar terbuka atau open market operation. Operasi pasar terbuka merupakan kegiatan transaksi di pasar uang yang dilakukan Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka pengendalian moneter. Pada operasi pasar terbuka, Bank Indonesia dapat menjual atau membeli surat berharga di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apabila terjadi kelebihan jumlah uang beredar, Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia atau SBI sehingga mempengaruhi cadangan bank umum dan menarik uang beredar. Sebaliknya, apabila perekonomian mengalami kekurangan jumlah uang beredar, Bank Sentral akan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dari bank umum atau masyarakat. Selanjutnya adalah politik diskonto atau discount rate policy. Politik diskonto merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apabila pemerintah melalui Bank Sentral menaikkan suku bunga, jumlah uang beredar akan berkurang karena masyarakat atau bank umum cenderung menyimpan uang di bank. Kondisi ini mengakibatkan jumlah uang yang beredar berkurang. Bank Indonesia biasanya menaikkan suku bunga saat terjadi inflasi. Sebaliknya, apabila Bank Indonesia menurunkan suku bunga, jumlah uang beredar akan bertambah. Rendahnya suku bunga di bank menyebabkan minat menabung masyarakat menurun. Suku bunga yang turun dapat berdampak positif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan mengembangkan usaha. Menurunkan suku bunga biasanya dilakukan pemerintah saat mengalami kelesuan ekonomi, resesi, atau mengalami deflasi. Berikutnya adalah politik cadangan kas atau cash ratio. Politik cadangan kas merupakan kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cadangan minimum bank umum. Kebijakan tersebut harus dipenuhi bank-bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. Apabila bank sentral menaikkan cadangan kas, berarti bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar. Kondisi ini dapat terjadi karena dengan naiknya cadangan kas berarti bank umum harus lebih banyak menahan uang tunai untuk tidak disalurkan dalam bentuk kredit. Kebijakan ini dilakukan saat mengalami gejala inflasi. Selanjutnya adalah kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif merupakan kebijakan mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat untuk memperoleh pinjaman atau kredit. Kredit selektif dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang ketat. Dengan adanya kebijakan kredit ketat ini, Bank Sentral dapat mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat. Selanjutnya adalah imbauan moral atau moral persuasion. Jadi imbauan moral ini merupakan cara yang ditempuh Bank Sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar dengan mengarahkan atau menghimbau lembaga perbankan dan masyarakat. Imbauan moral dilakukan Bank Sentral melalui media massa, pengumuman, atau pidato untuk mempengaruhi lembaga moneter dan individu atau masyarakat yang bergerak di bidang moneter. Imbauan moral bertujuan agar lembaga perbankan dan masyarakat memahami situasi ekonomi dan bisa bekerja sama untuk mendukung kebijakan pemerintah. Misalnya, Gubernur Bank Indonesia menghimbau agar lembaga perbankan berhati-hati atau selektif dalam pemberian kredit kepada perusahaan ataupun individu. Selanjutnya adalah kebijakan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan menurunkan kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing untuk memperbaiki neraca pembayaran.
Dengan kebijakan devaluasi, diharapkan harga-harga barang ekspor menjadi relatif lebih murah di luar negeri sehingga nilai ekspor meningkat. Sementara itu, harga barang luar negeri dalam mata uang rupiah menjadi lebih mahal sehingga dapat mengurangi impor. Naiknya ekspor dan turunnya impor akan mendorong neraca pembayaran menjadi surplus, yaitu ekspor lebih besar daripada impor. Selanjutnya yang keempat adalah dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian. Kebijakan moneter memberikan dampak besar bagi perekonomian nasional. Apa dampak yang dapat dirasakan secara langsung? Dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan kestabilan ekonomi. Yang kedua, menjaga agar likuiditas dalam perekonomian sesuai kebutuhan. Yang ketiga, melancarkan transaksi perdagangan. Dan yang keempat, mengurangi dampak inflasi terhadap perekonomian. Kita juga dapat berperan mencapai tujuan kebijakan moneter. Kita dapat mendukung dengan cara peduli terhadap kebijakan-kebijakan moneter yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Dengan bersikap proaktif dan berupaya melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, kita telah berpartisipasi dalam menciptakan kestabilan nilai rupiah dan kestabilan perekonomian. Dengan berakhirnya materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran kita selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.